Ciao, mi presento, mi chiamo Indioman Aprilia Putri Artani, della Tenona Elementare, con Aissigenante della Madria, Aissigenara Almira Honesta SPD. Di video kali ini yang akan kita bahas adalah penelitian geografi. Apa sih penelitian itu? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, penelitian diartikan sebagai kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, serta penyajian data secara sistematis dan objektif. Untuk memecahkan masalah atau menguji hipotesis, secara umum tujuan penelitian antara lain untuk memperoleh pengetahuan atau penemuan baru sebagai bentuk bukti atau pengujian tentang kebenaran dari pengetahuan yang sudah ada. Lalu apa sih yang dimaksud dengan geografi itu? Menurut Ikatan Geografi Indonesia, geografi diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang segala hal, bumi, dan interaksi manusia dengan lingkungannya. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, geografi adalah ilmu yang mempelajari bumi, termasuk gejala alam dan aktivitas manusia yang terjadi di permukaan bumi, serta kaitannya dengan lingkungan. Jadi, penelitian geografi adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan untuk menguji kebenaran dan memecahkan permasalahan geografi atau gejala alam. Secara sistematis, pembagian objek penelitian. Jenis penelitian geografi terbagi menjadi dua, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif adalah penelitian yang berfokus pada numerik atau angka dalam sebuah penelitian. Teknik ini menggunakan data statistik, data hasil survei responden, dan lain sebagainya untuk mengolah data. Penelitian kuantitatif memiliki tujuan untuk mengembangkan teori hipotesis yang memiliki kaitan dengan fenomena-fenomena alam melalui pengukuran. Lalu kualitatif. Kualitatif merupakan penelitian yang berfokus pada informasi yang sifatnya non-numerik atau bukan angka. Metode ini lebih menekankan secara kontekstual suatu permasalahan penelitian. Proses dan makna penelitian lebih banyak ditonjolkan dengan menggunakan landasan teori berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Pendekatan analisis studi kasus geografi terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama, pendekatan keruangan atau spatial approach. Spatial approach atau pendekatan keruangan adalah aspek yang membedakan geografi dari ilmu lainnya. Ini mencakup pendekatan berdasarkan topik, aktivitas manusia, dan regional. Contohnya adalah, Ibu Ana setiap pagi pergi ke pasar dengan rute atau jalan yang sama. Yang artinya, hal tersebut menunjukkan jika Ibu Ana membentuk pola rute yang dilakukan di waktu yang sama setiap harinya. Hal ini dapat menunjukkan keruangan antara rumah dengan pasar. Kita dapat mengetahui rute, jarak, waktu yang sudah diperhitungkan oleh Ibu Ana. Lalu yang kedua ada pendekatan kelingkungan atau ekologi. Pendekatan kelingkungan adalah instrumen daripada pendekatan geografi untuk mengetahui adanya hubungan dari unsur-unsur yang ada di suatu lingkungan. Contohnya adalah penebangan pohon secara liar menyebabkan tanah longsor. Penebangan hutan secara liar dapat menyebabkan tanah longsor. Hal tersebut tentu saja adanya interaksi antara manusia terhadap lingkungannya. Yang ketiga atau yang terakhir ada pendekatan kompleks wilayah atau regional. Pendekatan kompleks wilayah merupakan interaksi dari pendekatan keruangan dan pendekatan ekologis yang mengkaji bahwa fenomena geografi yang terjadi di setiap wilayah berbeda-beda, sehingga perbedaan ini membentuk karakteristik dari setiap wilayah. Contohnya adalah banjir di Sutojayan setiap musim penghujan. Banjir di Kecamatan Sutojayan terjadi bukan hanya karena gunung yang gundul, karena hanya ditanami tanaman pemusiman dengan akar yang dangkal sehingga air langsung mengalir ke sungai. Selain itu, pendangkalan sungai terjadi karena pembangunan waduk yang dekat dengan sungai, sehingga sungai menjadi beralih tenang dan mengendapkan pasir yang terbawa. Unsur-unsur pokok dalam penelitian geografi, salah satunya yaitu objek material. Objek material tentu saja berkaitan dengan substansi materi yang dikaji meliputi fenomena geosfer, antara lain atmosfer. Atmosfer adalah udara yang menyelimuti bumi. Yang kedua litosfer, yaitu kulit bumi. Yang ketiga pedosfer.
yaitu lapisan batu dan tanah. Yang keempat, hidrosfer, yaitu air. Yang keempat, biosfer atau hewan dan tumbuhan. Dan yang terakhir atau yang kelima ada antroposfer, yaitu manusia. Contoh fenomena geosfer penelitian geografi. Yang pertama ada atmosfer. Fenomena geosfer pada atmosfer merupakan fenomena alam yang berhubungan dengan manusia yang terjadi di atmosfer. Contoh fenomena alam tersebut adalah terjadinya pelangi di langit. Variasi warna itu muncul karena adanya pembiasan dari cahaya putih yang dihasilkan oleh matahari. Ketika cahaya yang mengandung berbagai spektrum warna itu memasuki butiran air, warna-warna itu pun muncul. Yang kedua, litosfer. Bumi tempat kita tinggal atau berpijak terdiri atas beberapa lapisan tanah, batuan, dan mineral penyusun kerak bumi atau kulit bumi. Contoh fenomena geosfer pada litosfer adalah gempa yang terjadi akibat pergeseran lempeng tektonik. Dampak gempa di lingkungan berpenghuni dapat dirasakan oleh manusia. Yang ketiga adalah hidrosfer. Hampir 2/3 bagian permukaan bumi kita adalah air. Untuk mempelajari keberadaan air di kulit bumi dapat dilakukan melalui cabang ilmu hidrosfer. Contoh fenomena geosfer pada hidrosfer dapat dilihat pada hujan es yang terjadi di negara kita. Hal tersebut mengakibatkan perusakan benda atau menyakiti tubuh karena ukurannya yang tidak bisa kita perkirakan. Yang keempat ada biosfer. Contoh fenomena geosfer pada biosfer adalah rusaknya flora maupun fauna akibat ulah manusia yang berkurang kesadarannya dalam menjaga kelestarian flora dan fauna di sekitarnya, sehingga mereka memperlakukan flora dan fauna tersebut semau mereka. Dan yang kelima atau yang terakhir ada antroposfer. Contoh fenomena geosfer pada antroposfer adalah adanya imigrasi. Imigrasi yaitu perpindahan penduduk dari suatu negara ke negara lainnya untuk tinggal sementara maupun menetap di negara tersebut. Sehingga jikalau orang yang imigrasi tinggal menetap akan mengurangi lapangan pekerjaan bagi negara tersebut. Tujuan pelaksanaan penelitian geografi. Berdasarkan tujuan, penelitian eksploratif. Pada penelitian eksploratif, perolehan data dapat dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi pustaka. Yang kedua, penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan deskripsi skema atau alur sistematika dalam pemecahan masalah penelitian. Dan yang ketiga, penelitian eksplanatif, yaitu penelitian hipotesis untuk menemukan penyebab permasalahan geosfer. Berdasarkan pelaksanaan, yang pertama, studi kasus dilakukan melalui studi lapangan atau wawancara. Yang kedua, survei dilakukan untuk menguji kebenaran hipotesis atau kesimpulan sementara. Hasil survei bergantung pada sampel atau contoh dan informasi dari responden. Yang ketiga, eksperimen dilakukan untuk mengetahui apa pengaruh sesuatu variabel terhadap variabel lainnya. Eksperimen ini dilakukan di lapangan atau bisa juga di laboratorium. Berdasarkan metode pelaksanaan, yang pertama, metode penelitian kualitatif, yaitu menggambarkan hasil pengumpulan data di lapangan secara lebih mendalam, menggunakan alat indera tanpa menggunakan bantuan buku, menghasilkan deskripsi atau menjelaskan suatu keadaan. Yang kedua, metode penelitian kuantitatif, yaitu dilakukan dengan menggunakan suatu alat ukur untuk menganalisa dan menggunakan angka. Yang ketiga, metode penelitian campuran, yaitu penggabungan antara metode penelitian kualitatif dan metode penelitian kuantitatif. Ada beberapa teknik pengumpulan data. Yang pertama, observasi. Observasi yaitu cara dan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan mencatat secara sistematis terhadap gejala dan fenomena yang ada pada objek penelitian. Yang kedua, ada wawancara. Wawancara dilakukan dengan melakukan tanya jawab secara sistematis sesuai dengan tujuan penelitian, antara pewawancara dengan interview atau pemberi informasi. Yang ketiga, ada angket atau kuesioner.
Angket atau kuesioner ini adalah usaha pengumpulan informasi dengan menyampaikan sejumlah pertanyaan tertulis untuk dijawab secara tertulis oleh responden. Yang keempat ada studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah kegiatan pengumpulan data dan informasi dari berbagai sumber tertulis dan tidak tertulis. Yang terakhir yaitu studi dokumenter. Studi dokumenter adalah pengumpulan data yang menggunakan sumber dokumen tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian, misalnya dari sumber dokumen, buku koran, dan majalah. Langkah-langkah penelitian geografi. Yang pertama, lakukan identifikasi dan perumusan masalah. Yang kedua, menetapkan landasan teori melalui studi kepustakaan. Yang ketiga, menentukan tujuan penelitian. Yang keempat, merumuskan hipotesis penelitian. Yang kelima, menentukan populasi dan pengambilan sampel. Yang keenam, pengumpulan data terkait. Nomor 7, melakukan pengolahan dan menganalisis data. Kedelapan, melakukan interpretasi data. Kesembilan, pembuatan kesimpulan. Kesepuluh atau yang terakhir, pembuatan laporan penelitian.